Kembali lagi, tahun ini kita rayakan namanya Shavuot, hari ke-50. Ini adalah ketentuan Tuhan yang harus kita patuhi. Sudah melewati 1 tahun dan kembali lagi ini tanggal 10 ini, hari ke-50 dari orang Israel berangkat dari Misraim menuju tanah Kanaan itu. Pas mereka terima namanya Taurat itu hari ke-50. Kalau kita baca di Injil di sana turunnya Roh Kudus, atau yang kalau orang Kristen mengatakan itu namanya hari apa? Pentakosta. Jadi Pentakosta itu bahasa aslinya adalah Shavuot, hari ke-50. Kalau kita hitung dari matinya Yesua itu sampai hari ke-50, situlah namanya juga Roh Kudus tuh. Artinya Yesua ini ada di bumi ini, dia tidak berbentuk jasmani lagi, tapi dia secara roh. Kita yakin dan percaya hari ke-50 ini Tuhan beserta dengan kita. Kenapa saya mengatakan itu? Orang-orang yang patuh akan firman-Nya, makanya Tuhan ada. Tuhan akan menuntun manusia ini selama dia ada di bumi ini untuk selalu mentaati namanya perintah-perintahnya. Kembali lagi malam ini atau hari ke-50 ini, kita baca dari Imamat 23. Kita harus baca tuntas, jangan kita ambil saja namanya Shavuotnya, supaya jemaat atau pendengar itu benar-benar memperhatikan, karena ini adalah ketentuan Tuhan. Jadi hari-hari raya itu adalah ketentuan Tuhan, harus dipatuhi. Kalau engkau tidak patuhi hari raya, hari-hari ketentuan Tuhan atau hari-hari yang sudah ditentukan itu ada sanksinya juga, ya. Jadi ada hukumannya. Tidak boleh kita mengabaikan namanya hari-hari raya yang ditentukan oleh Tuhan. Balik lagi malam ini kita baca satu perikop. Satu keberat Imamat 23 ayat 1 sampai ke 44. Silakan dibaca cepat supaya lengkap lah. Ini hari raya semua ini. Yang ke-44 ayat ini itu hari raya, ya. Jadi kita harus perhatikan itu. Dibaca, tolong dibaca Pak, yang keras. Yahweh berfirman kepada Mose, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, hari-hari raya di dalam Yahweh yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus. Waktu perayaan yang ditetapkan adalah yang berikut. 6 hari lamanya boleh lakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 harus ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Yahweh. Segala tempat kegiatanmu, inilah hari-hari raya yang ditetapkan Yahweh. Hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu lakukan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja ada Pesak bagi Yahweh. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Yahweh. Kecuali lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Yahweh kecuali lamanya. Pada hari yang ke-7 harus ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Yahweh berfirman kepada Mose, berbicara kepada orang Israel dan katakanlah pada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu telah menunjukkannya berkas itu di hadapan Yahweh supaya Yahweh berkenan akan kamu. Imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Pada hari kamu menunjukkan berkas itu, kamu harus persembahkan seekor domba berumur setahun yang tidak bercela sebagai korban makanan bagi Yahweh, serta dengan korban sajiannya dari 2/10 ekor tepung yang terbaik. Diolah dengan minyak sebagai korban api-apian bagi Yahweh, yakni bau yang menyenangkan, serta dengan korban curahannya dari 1/4 hin dan bulu. Sampai pada hari itu juga janganlah kamu makan roti atau berhenti gandum atau gandum baru, sampai kamu telah membawa persembahan Tuhanmu,
Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yakni itu waktu kamu membawa berkas persembahan rujukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari, lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Yahweh. Dari tempat kediamanmu kamu harus membawa 2 roti rujukan yang harus dibuat dari 2/10 ekor tepung yang terbaik dan yang dibakar sudah dicampur dengan ragi sebagai bulu hasil bagi Yahweh. Beserta roti itu kamu harus mempersembahkan 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan 1 ekor domba jantan muda dan 2 ekor domba jantan. Semuanya itu akan menjadi korban bakaran bagi Yahweh, serta dengan korban sajian dan korban curahannya, satu korban api-apian yang menyenangkan bagi Yahweh. Kemudian kamu harus mempersembahkan 1 ekor domba jantan sebagai korban penghapus dosa dan 2 ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. Imam harus menunjukkan semuanya beserta roti bulu hasil itu sebagai persembahan rujukan di hadapan Yahweh, beserta kedua ekor domba itu. Semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Yahweh dan adalah pembagian imam. Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat di bawah suatu tempat selama-lamanya segala tempat kediaman. Pada waktu kamu mengasih tanganmu, janganlah kau sambil badanmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau telan apa yang tinggal dari pelayanmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Yahweh Tuhanmu yang berfirman pada Musa. Katakanlah pada orang Israel begini: dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 1 bulan itu kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunan, yaitu hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat dan kamu harus mempersembahkan api-apian kepada Yahweh. Yahweh berfirman kepada Mose, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Yahweh. Pada hari itu janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan, itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Yahweh Tuhanmu. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Setiap orang yang melakukan suatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Itu harus menjadi suatu Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa mulai pada malam tanggal 9 bulan itu dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Kamu harus merayakan Sabatmu. Kamu berfirman pada Musa, katakanlah pada orang Israel begini: pada hari yang 15 bulan yang ke-7 itu ada raya penuh daun bagi Yahweh Tuhan, itu hari namanya. Dan pada hari yang pertama mulai pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Itu adalah kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Yahweh. Dan pada hari yang ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Yahweh. Itu hari raya perkumpulan, janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Itu hari raya yang ditetapkan Yahweh yang harus kamu lakukan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Yahweh, yaitu korban bakaran dan korban sajian, korban sembelihan dan korban curahan setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu. Belum termasuk hari-hari Sabat Yahweh yang belum termasuk persembahan-persembahanmu atau segala korban nazarmu atau segala korban sukarelamu yang kamu hendak persembahkan kepada Yahweh. Akan tetapi pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Yahweh untuk hari lamanya. Pada hari yang pertama harus ada perhentian penuh, dan juga hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. Pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon kurma, rati-rati dari pohon-pohon yang ribut, dan dari pohon-pohon gandalusa, dan kamu harus sebagai hadapan Yahweh Tuhanmu untuk lamanya. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Yahweh untuk lamanya dalam setahun. Kalau suatu tahapan bersama-sama bagi turun dalam bulan ke-7 kamu harus merayakannya. Dalam pada pondok daun kamu harus tinggal di lamanya. Setiap orang asli di Israel harus tinggal dalam pondok daun. Supaya diketahui keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal dalam pondok selama aku menentu mereka sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Kalau Yahweh Tuhanmu, demikianlah Mose menyampaikan kepada orang Israel firman tentang hari raya dan tatanan. Hari raya yang ditentukan oleh namanya tuh, ini adalah ketentuan Tuhan. Kalau ada orang yang menganulir ini, hari-hari raya ini, ya saya tidak tahu lagi apa nanti akibatnya. Ya mungkin saja dia tidak merasakan lama ada di bumi. Tapi suatu saat, sesuai yang khotbah saya tadi, Sabat itu ya, suatu saat nanti akan dia datang. Akan datang, bukan datang lagi seperti dulu waktu turun dia sebagai manusia. Tidak. Dia datang dengan segala kemuliaan nanti, akan menuntut siapa saja yang mengabaikan namanya ketentuan-ketentuan Tuhan. Termasuk namanya Shavuot ini adalah ketentuan Tuhan. Tidak boleh diabaikan. Ya.
Makanya kalau kita hitung ya, hari ke-50 ini kan dari awal namanya orang Israel keluar dari Misraim. Keluarnya dari Misraim itu tanggal berapa, saudara? Sesuai isi kitab sucinya. 15. Tanggal 15 ya. Kan? Karena di sini kalau kita baca dari ayatnya ke-5 tadi, 5 sama 6, dalam bulan yang pertama tanggal 14 bulan itu pada waktu senja ada Pesak. Jadi tanggal 14 itu Pesak. Ayat 6-nya, pada hari ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi. 7 hari lamanya harus kamu makan roti tidak beragi. Pada hari pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Jadi namanya tanggal 15 itu ada roti tidak berat, roti tidak beragi. Jadi tanggal 15 itu mereka keluar dari Misraim. Ya, jadi mari kita hitung nanti benar nggak gitu aja. Benar nggak sampai mereka masuk tanah Kanaan itu? Ya, benar nggak 49 hari? Ya, jadi waktu mereka masuk itu 49 hari. 49 kan 7 kali 7 berapa? 49. Coba kita lihat nanti ada tulisannya di dalam, gitu. Keluarnya mereka karena di sini mengatakan 15 ayatnya 15 16. Kemudian harus kamu menghitung mulai hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas tuntukan haruslah ada genap 7 minggu, gitu kan? Pada hari itu sesudah Sabat ke-7 kamu harus hitung 50 hari, lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Yahweh. Jadi kamu hitung itu sesudah Sabat, ya. Sesudah Sabat mingguan atau Sabat tahunan? Sabat tahunan, atau disebut namanya roti tidak beragi atau namanya Pesak, ya. Sesudah Pesak itu kamu hitung. Kalau kita hitung dari tanggal 15 kemarinnya hari Jumat, jadi berapa hari? 49 hari. Kalau kita itu tanggal 15, hanya persoalannya sekarang ini yang ada di kolong langit ini, orang Yahudi itu tidak merayakan lagi Pesaknya tanggal 14, tapi mereka rayakan tanggal 15. Ini yang jadi masalah lagi. Jadi orang Yahudi ini sudah dari dulu bermasalah, ya. Ini tabiat nenek moyangnya ini orang Yahudi sekarang itu, ya, ikuti namanya kebiasaan nenek moyangnya, ya. Sering saya angkat kalau kita baca namanya 1 Raja-Raja 12 sana, bagaimana Yerobeam itu, ya, mengganti bulannya apa? Pondok daun itu bulan ke-7, tapi namanya Yerobeam itu, ya, diadakan namanya bulan 8 sekarang. Ya, jadi Yerobeam itu tidak mau kalau orang-orang utara nanti kalau mereka pergi ke Yerusalem mungkin mereka tidak pulang lagi. Jadi ini ada kejahatan yang luar biasa Yerobeam, Raja Yerobeam ini akhirnya dia bikin Pondok daun atau Sukot itu bulan 8. Nah, inilah yang terjadi. Sekarang ini yang ada di kolong langit, khusus orang Yahudi sekarang ini itu merayakan tanggal 15 kan. Yang pasti tanggal 15. Ya. Jadi bulan Nisan ini Pesak, namanya Pesak pertama itu mereka rayakan. Tapi kalau Pesak kedua, atau bulan kedua, mereka rayakan tanggal 14. Ini yang jadi masalah. Inilah yang terjadi sampai saat ini, ya. Makanya banyak orang-orang yang paling ngawur di dunia. Jadi yang paling ngawur di dunia ini orang asing. Yang jelas-jelas kalau kita lihat kalender namanya Israel itu orang Israel itu merayakan namanya tanggal 15, bukan tanggal 18. Tapi kalau ditanya sekarang orang-orang yang ikut-ikutan orang asing ini, ya, kamu merayakan tanggal berapa? Tanggal 14 katanya.
Coba saudara ya, kemarin atau tahun yang lalu pernah menanya Ibu Ana ini, kamu merayakan itu tanggal 14 itu 14 awal atau 14 akhir? Si gembalanya ini dengan entengnya dia jawab, kami merayakan Pesak itu tanggal 14 awal. Itu yang ngawur ini. Itulah yang saya katakan, orang kalau tidak belajar dengan baik, sekalipun bulu detail, tetap saja namanya bodoh. Bodoh itu yang saya katakan bodoh. Kalau dia bilang 15, ya saya nggak bilangin bodoh, karena dia ikutin orang Israel. Tapi kalau dia mengatakan itu bahwa tanggal 14 awal, itu yang saya bilang itu bapaknya dongok, untuk dungu itu, coba. Ya. Jadi kalau kita sekarang ini kita merayakan namanya Shavuot itu dalam Mereka kan hari ini pas 50 ya. Karena kita hitung dari tanggal 15, karena mengatakan dia hitung sesudah namanya Pesak. Maupun juga orang Israel ini keluar dari Israel sesudah namanya Pesak. Coba baca bilangan 33 ayat 3. Supaya clear ini perayaan-perayaan itu, supaya kita tidak ngawur. Karena kita ini tidak bercermin kepada orang Yahudi, bukan. Tapi kita ini acuannya kita adalah namanya kitab suci, ya, gitu kan. Karena sangat jelas ini hitung sesudah namanya Sabat. Coba ya. Baca. Mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu. Pada hari sesudah Pesak, berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Israel. Dan sangat jelas sekali kalau orang benar-benar cerdas, ya. Mereka keluarnya tanggal 15, saudara. Ini kan sangat jelas tadi. Habis namanya Pesak tadi 14, 15 itu namanya roti tidak berapi, saudara. Ini mereka keluar. Coba, saya tidak tahu lagi orang Yahudi kenapa mereka nafsu sekali orang asing itu ikutin orang Yahudi. Sedangkan isi kitab sucinya tidak demikian. Ya, tidak demikian. Makanya kalau kita waktu penyaliban Tuhan Yesus itu, ya, karena pada hari itu adalah persiapan Sabat, inilah yang disalah tangkap lagi, dikira itu namanya Sabat Minggu. Wah, ini ngawur loh, saudara, ya. Ya, kalau kita lihat ya dari Yohanan, ya. Kalau kita lihat Yohanan 19 ayat 31 ini coba. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Ya, coba bayangkan aja, ya kan? Jadi yang mereka tangkap sekarang orang Kristen maupun yang bukan Kristen itu seolah-olah itu namanya Sabat mingguan. Padahal itu namanya Sabat tahunan, namanya Pesak, saudara. Jadi sebelum namanya masuk Pesak tanggal 14 itu mayat itu harus ditutup. Kan sangat jelas loh, saudara. Ya. Kalau ada namanya dia tadi Pesaknya dia tanggal 15, saya tidak tahu lagi. Ya. Saya nggak ngerti lagi cara berpikirnya orang ini. Kalau kita patokan orang Israel, ya baca dulu lah kitab suci. Baca kitab suci dengan baik. Supaya kamu tahu ini bangsa Israel kapan ini mereka ngawur. Sehingga berulang-ulang saya mengatakan itu, memang satu ini memang harus sudah dibedakan. Ya, dibedakan dari bangsa lain gitu kan. Kalaupun sampai saat ini mereka masih ada, itu bukan karena mereka benar, bukan. Ya, karena ingat akan perjanjian dengan Abraham, sudah. Ya. Ini sangat jelas. Ya. Makanya supaya mayat-mayat ini tidak namanya tinggal di sana, ya, karena mau masuk ini namanya Sabat atau namanya Pesak tadi itu harus
Jadi matinya Yesua itu tanggal berapa? Tanggal 13. Dikuburin itu 13 akhir, saudara. Coba kalau orang cerdas, orang benar-benar cerdas, waktu dia baca dia tidak akan mau akan namanya Pesaknya 15, ya, nggak mungkin nggak mau. Atau namanya mereka Jumat Agung lah segala macam, nggak akan mau. Itu lagi nggak bakal mau, nggak akan mau sama sekali, saudara, karena tidak ada petunjuk. Kalau yang kita baca ini sangat jelaskan, gitu kan. Jadi mereka keluar tanggal 15, ya. Sampai di tanah Kanaan itu, pada waktu namanya Tuhan turun dari gunung itu tanggal berapa? Bulan ketiga tanggal 3. Bulan ketiga tanggal ketiga. Mari kita hitung. Bulan pertama itu kalau kita hitung dari 15-nya jadi 16 hari. Itu 16 tambah 14 berapa? 30. Ya. Bulan pertama itu kita hitung ada 16 hari. Tambah bulan kedua itu kan bulan kedua berapa hari? Halo? 30 hari. Jadi bulan kedua itu adalah 30. Karena Israel semua 30 hari. 30 tambah 16 berapa? 46. Mari kita buktikan nanti. Coba baca apanya Keluaran 19 ayatnya 11. Keluaran 19 ayat 11. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Yahweh akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Coba kok apanya 19 ayat 1. Pada bulan ketiga setelah orang. Jadi bulan ketiga itu mereka sudah sampai di Gunung Sinai, ya. Jadi bulan ketiga itu sampai situ, pada hari ketiga tadi berapa? Pada hari ketiga 11. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Yahweh akan turun di depan mata. Pada hari ketiga itu Tuhan turun di bumi di Gunung Sinai. Jadi tadi 46 tambah 3 berapa? 49 sudah, gitu. Jadi 7 minggu itu dihitung katanya dari sesudah namanya Sabat itu, pas mereka sampai di Gunung Sinai itu 49 hari sudah, ya. Benar nggak tuh? Pas nggak? Ya. Karena bulan ketiga tadi bilang ya pada hari ketiga Tuhan tuh turun di gunung itu. Jadi pas nggak? 49, gitu kan. Jadi 49 itu kamu merayakan namanya ke hari ke-50. Jadi pas hari ini adalah kalau kita hitung Pesaknya kemarin kita itu tanggal 14, kita hitung dan 15, makanya hari ini jatuh berapa? Hari ke-50, saudara, ya. Jadi begitu juga lah pada waktu namanya Yesua itu mati, gitu. Tanggal 15 kalau dihitung itu, ya, sampai namanya dinaik itu kan hari 50. Coba kita lihat di sana apanya Kisah Para Rasul, ya. Kisah Para Rasul coba 2 ayatnya 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Itu di kutipan mana itu? Coba kau kutipan. Itu kan kutipan. Kutipan dari Iman berapa? 23. Ayat 15. Nah, coba kau baca ayat 15. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. 7 minggu kan 49 hari, ya kan? Makanya perayaan 50. Pada waktu domba benar, domba yang Pesak itu, ya kan? Domba Pesak itu kan dibunuh tanggal berapa? 13 kan begitu, ya. Masuk dalam perut manusia itu tanggal 14 kan itu namanya Pesak. Makanya kalau dihitung tadi dari tanggal 15, ya, bulan ketiga, hari ketiga Tuhan tuh turun. Disitulah
menerima namanya 10 hukum Taurat. Makanya pada waktu mereka terima hukum Taurat itu tidak ngaku-ngakunya namanya siapanya Mose ini. Oh, saya terima batu, 2 batu, ya. Saya terima 10 hukum Taurat. Bukan. Jadi sebelum namanya ditukik di batu itu, sebelum ditukik, mereka dengar suaranya, ya. Jadi 10 hukum Taurat ini ditulis, ya, oleh Mose itu, bukan Mose saja yang mendengar, tapi semua orang mendengar. Jadi semua orang itu mendengar, ya. Ini bukan pengakuan Mose sendiri. Semua orang mendengar. Kalau engkau baca namanya, baca semua itu namanya Keluaran 19. Karena disitulah namanya gunung itu benar-benar itu ada api yang menyala-nyala di sana, penuh kabut yang tebal dan lain sebagainya, sampai orang-orang menatap pun sampai mereka ketakutan. Mendengar namanya suara Tuhan itu, ya. Jadi orang Israel mendengar suara itu sampai mereka ketakutan. Nah, akhirnya mereka mengatakan, Mose, ya kan? Udah deh, jangan Tuhan yang bicara, biarkan Mose sajalah bicara dengan kami, gitu kan? Kalau kami lama-lama mendengar namanya suara Tuhan, pasti kami mati. Ya. Ini pengakuan orang Israel. Jadi ini yang jutaan orang mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Makanya saya mengatakan itu 10 hukum Taurat jangan main-main. Khotbah saya tadi itu sangat jelas, gitu. Mengasihi Tuhan itu loh batu pertama. Loh batu kedua itu apa? Sesamanya manusia saudara. Jadi pada waktu mendengar namanya atau Tuhan turun itu, memberikan itu pada apa? Hari ke-49 saudara, ya. Ini harus diperhatikan baik-baik sehingga ketentuan-ketentuan Tuhan ini jangan diabaikan. Jangan ikut-ikutan di luar sana, ya. Mendingan kau tekun saja, kau tekun baca kitab suci ini, sehingga apa yang ditulis di dalamnya, ketentuan-ketentuan Tuhan itu harus kau ikuti, ya. Ini sangat jelas. Satu hukum itu berlaku apa? Kepada bangsa Israel maupun orang asing. Kalau engkau baca di sana, ya, Keluaran 12 ayat 49, tolong satu orang baca. Keluaran namanya 12 ayatnya 49, coba dibaca. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Satu hukum itu berlaku, ya, kepada orang Israel maupun orang asing. Ini ketentuan loh saudara. Jadi namanya hari-hari raya itu hukumnya Tuhan, ketentuan Tuhan, ya. Tidak boleh namanya kita mengabaikan satu hari rayanya. Kalau engkau mengabaikan satu hari rayanya, maka engkau bersalah semua apa? Hari-hari yang lain, saudara. Ya. Kalau engkau baca namanya tulisan namanya Yakob di sana, ya, murid Yesua itu, ya, kau melakukan firman Tuhan, tapi kalau kau abaikan satu saja, makanya engkau melanggar juga firman Tuhan, saudara. Ya. Jadi ingat baik-baik, ya. Maupun juga Imamat 24 ayat 22. Ini ketentuan loh. Jadi hukum-hukum jangan boleh kau abaikan ini. Ini ketentuan Imam 24 ayat 22. Satu hukum berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli, sebab akulah Yahweh Tuhanmu. Satu hukum itu berlaku kepada Israel maupun orang asing. Kenapa sekarang ini berbeda? Gitu? Coba. Dan juga banyak juga pengikut-pengikutnya ini, orang-orang yang keblinger ini. Coba kan? Nah. Kenapa? Karena itu tadi, karena malas baca kitab suci. Kalau sudah orang malas baca kitab suci atau tidak pernah baca kitab suci, nah tunggu waktu saja. Ya, suatu saat nanti akan dia datang. Waktu dia datang dia nggak kasih tahu, "Weh, saya mau datang ya tanggal sekian atau tahun sekian." Tidak, ya. Dia datang nanti secara tiba-tiba. Yang saya khotbahkan tadi Sabat itu, ya.
Suatu saat nanti kalau dia sudah berdamai dengan anaknya, makanya orang asing ini biarpun ketok-ketok pintu, maka dia mengatakan, aku tidak mengenal. Marilah engkau jadi gadis-gadis bijak. Gadis bijak itu, ya, dia sedia minyaknya kata. Pada waktu tuannya datang, artinya ada persediaan, ya. Makanya engkau ini selama ada di bumi ini harus ada persediaan, supaya ada persediaan mutu yang baik, ya. Ya, minyak itu bisa namanya kebenaran, saudara. Isilah hari-harimu untuk selalu kau baca, kau taati namanya hukum-hukum Tuhan, ya. Ingat juga di sana kalau engkau baca bilangan 15 ayat 15 itu sangat jelas di situ. Coba baca bilangan 15 ayat 15. Mengenai jemaah itu haruslah ada satu ketetapan bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun. Kamu dan orang asing haruslah sama di hadapan Yahweh. Ya. Jadi satu ketetapan, ya, untuk namanya Israel maupun orang asing, saudara. Satu ketetapan. Ya. Baca lagi 15 ayat 22 sampai 31. Ketika orang Bilangan 15 tadi loh, ayat 22 31. Apabila kamu dengan tidak sengaja melalaikan salah satu dari segala perintah ini yang telah difirmankan Yahweh kepada Mose, yakni dari segala yang diperintahkan Yahweh kepadamu dengan perantaraan Mose, mulai dari hari Yahweh memberikan perintah-perintahnya dan seterusnya turun-temurun, dan apabila hal itu diperbuat di luar pengetahuan umat ini tidak dengan sengaja, maka haruslah segenap umat mengolah seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Yahweh, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya sesuai dengan peraturan, juga seekor kambing jantan sebagai korban menghapus dosa. Maka haruslah imam mengadakan perdamaian bagi segenap umat Israel sehingga mereka beroleh pengampunan, sebab hal itu terjadi tidak dengan sengaja dan karena mereka telah membawa persembahan-persembahan mereka sebagai korban api-apian bagi Yahweh, juga korban menghapus dosa mereka di hadapan Yahweh karena hal yang tidak disengaja itu. Segenap umat Israel akan beroleh pengampunan, juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, karena hal itu dilakukan oleh seluruh bangsa itu dengan tidak sengaja. Apabila satu orang saja berbuat dosa dengan tidak sengaja, maka haruslah ia mempersembahkan kambing betina berumur setahun sebagai korban penghapus dosa. Dan imam haruslah mengadakan perdamaian di hadapan Yahweh bagi orang yang dengan tidak sengaja berbuat dosa itu, sehingga orang itu beroleh pengampunan karena telah diadakan perdamaian baginya. Baik bagi orang Israel asli maupun bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu, satu hukum saja berlaku bagi mereka berkenaan dengan orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Yahweh, ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Sebab ia telah memandang hina terhadap firman Yahweh dan merompok perintahnya, pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Catat itu. Catat baik-baik itu. Kau renungkan baik-baik itu. Kalau tidak sengaja, mungkin dia tidak tahu, ya, itu masih ada pengampunan. Tapi kalau dengan sengaja, sudah kau baca berulang-ulang terus kau abaikan, ya saya tidak tahu itu. Gitu? Makanya saya mengatakan yang orang bilang, yang mengatakan kemarin-kemarin itu pesaknya dia, katanya ini saya 14 awal, itu saya anggap sengaja. Karena tulisannya di dalam tidak seperti itu. Pesak itu, ya, ada awalnya dan ada akhirnya, ya. Jadi Pesak itu, ya, ada malamnya dan ada siangnya, ya. Kalau kau bolak-balik ini dengan sengaja, itu tadi sudah ada, nggak ada pengampunan loh saudara. Ingat baik-baik. Ini hari raya, hari ketentuannya. Jangan bermain-main, ya. Kalau kau bermain-main seperti itu, kau dengan sengaja dihukum, ya. Itu ketentuan Tuhan. Makanya perhatikan baik-baik di dalamnya. Tuhan itu dia tidak terlalu takut situ mau hafal ayatnya, pasalnya, tidak begitu itu, ya. Mungkin kau tidak tahu tadi itu kan itu dari mana kan gitu. Tapi paling tidak saya pernah baca gitu loh kan. Saya pernah baca bahwa ada tulisan begini, kau hitung sesudah namanya
Pesak tanggal 15, ya. Tapi saya tidak tahu pasal mana, ayat mana. Ya, itu yang saya ikuti. Lu selamat. Selamat kan? Tapi kalau dengan sengaja lu ikut-ikut saja, lu orang sudah kasih tahu tidak benar itu. Kau lakukan itu, hari raya itu tidak benar, terus kau membabi buta. Nah, itu tadi sudah ada. Bukan saya loh. Saya tidak menghakimi orang. Ya. Itu sudah ada firman. Ya. Ingat baik-baik ya, ketentuan Tuhan itu kekal nggak? Ketentuan Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Ya, ini saya ulang-ulang terus saja lah, ya. Ya, coba apakah orang tidak baca profesor, doktor itu kan dibaca nggak namanya Matitia 5 itu kan gitu kan? Aku datang itu bukan niat datang. Satu titik, satu iota. Ya, kalau orang benar-benar ngerti itu, ya, nggak berani loh saudara, nggak berani loh. Bikin ketentuan sendiri, bikin kebenaran tadi khotbah saya Sabat itu. Kebenarannya sendiri. Orang Israel bikin kebenaran sendiri loh sampai saat ini. Lihat aja kan. Coba Israel banyak salah masabnya. Kalau saya ini yang membaca setiap hari, mungkin hanya saya bisa geleng-geleng kepala. Siapa yang ajarin seperti itu? Karena Tuhan itu tidak pernah mengajarkan supaya nanti ada masab-masabnya, kan begitu kan? Tidak pernah ada. Yang ada itu ikutin saja namanya apa? Tahu sesuai namanya tertulis. Coba baca Tawarik. Ya. 1 Tawarik 16 ayatnya 14 sampai 17. Perhatikan baik-baik ya. 1 Tawarik 16. Dialah yang Tuhan kita 14 sampai 17. di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak, diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Jadi dia ingat sampai selama-lamanya kata ketentuannya menjadi perjanjian kekal saudara. Ya. Kalau kau abaikan namanya ini Sapuat itu hari raya utama nggak? Halo? Utama. Ya? Sapuat itu adalah hari raya utama saudara. Coba kau baca namanya Ulangan 16 ayat 16. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Yahweh Tuhanmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Yahweh dengan tangan hampa. Jangan kau datang hari raya itu dengan tangan hampa. Makanya saya mengatakan itu Ibu Ana, coba ajarin itu anak-anakmu semua. Tiap hari raya itu harus bawa jangan tangan bukan saya loh, itu jangan tangan kosong doang loh, kan begitu, ya, gitu loh. Itu ketentuannya. Kalau kita mau jadi orang benar itu atau mau belajar taat itu susah loh, tapi berusaha. Itu namanya Safuot, yaitu hari hari utama, Pesak, Safuot maupun pondok daun sudah, ya. Tadi kalau kamu baca tadi 1 Tawarik tadi 16 itu zaman siapa? Raja siapa? Raja Daud sudah, ya. Coba zaman Daud itu ketentuan Tuhan itu sampai pesan kepada anaknya, ya, pesan kepada anaknya supaya Salomo itu benar-benar menjaga namanya Kalau engkau baca 1 Raja-Raja 2 di sana, ya, pesan kepada Salomo itu supaya menjaga namanya Coba saudara, harus jaga itu. Ini kan zamannya Raja Daud. Kalau engkau baca 1 Tawarik tadi 16, ya. Begitu juga lah namanya 2 Tawarik 8 ayat 13. 2 Tawarik 8 ayat 13. Sesuai dengan apa yang menurut perintah Mose ditetapkan sebagai korban untuk setiap hari, yakni pada hari-hari Sabat, pada bulan-bulan baru, dan 3 kali setahun pada hari-hari raya, pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Saya mau tanya, itu tadi saat 8 tadi ini itu zaman siapa? Raja siapa? Raja Salomo.
Tidak pernah ada ajaran lain, tidak ada namanya bikin masak-masak begitu yang berbeda. Tetap saja itu namanya harus dirayakan, namanya hari raya utama saudara. Amin gak? Amin. Ketentuan loh ini. Coba kan. Makanya kalau kamu baca kitab suci itu jangan terlalu lama menghapuskan dari Kejadian sampai Wahyu, supaya kalian ini pemahaman. Nah sekarang di dunia ini nggak ada lagi. Coba, apakah sekarang ini orang Kristen merayakan seperti ini? Ya, mereka merayakan tapi salah itu. Ya, nggak tahu lah kemarin itu namanya hari kenaikan itu Pesak, Pentakosta atau apa? Pentakosta dengan mereka Pentakostanya mereka dengan hari kenaikan beda nggak? Saya tidak terlalu perhatikan lagi nih. Ya. Coba. Kalau kemarin kan sudah beberapa hari lalu itu sudah lewat mereka itu kenaikan namanya Isa Alma. Coba bayangkan aja itu ada lagi ke Isa Almasih. Saya mengatakan gila benar-benar manusia ini kan, coba. Ini manusia jahat loh, ya. Ya. Malah kalau kita baca namanya sering kita lantunkan itu apa? Yahweh akan jadi raja satu-satunya, namanya juga satu-satunya saudara. Gak ada kita sembarangan mengganti nama. Ya, coba dari Yesua jadi Yesus, habis Yesus jadi namanya Isa Almasih. Benar-benar luar biasa ini. Jahat sekali manusia ini. Ya. Mana ada lagi sekarang ini diikuti namanya perintah-perintah Tuhan? Tidak ada. Mereka tidak mau. Hanya yang mereka piara sekarang orang Kristen, apa yang mereka piara? Halo? Yang betul mereka jaga betul-betul apa? Persembahan apa? Perbu? Tanya saja di luar sana loh ya saudara ya. Di meja-meja mereka meledak itu. Jangan namanya mencuri hak Tuhan. Perpuluhan dari Taurat bukan. Perpuluhannya mereka jaga mati-matian, sedangkan perayaannya mereka dekat saudara ini yang benar merusak nama saya. Kalau engkau tidak sadar, ya, surga itu tidak akan ketemu. Saya mau beritahukan, surga itu jangan. Yang saya lihat ini, yang sehari-hari ini, yang mereka tawarkan dari mimbar surga beda dengan surganya tuh. Sama nggak yang di mimbar itu surganya dengan surganya Tuhan? Pasti beda. Mengabaikan namanya Safuotnya ini, itu sia-sialah hidup. Ya, makanya dikasih tahu kalau engkau baca namanya Pesak di sana. Ini kan Pesak kan, ini kan ada sambungannya juga kan masalah Pesak kan. Habis Pesak lu hitung hari ke-50 kan. Ini bicara namanya juga Tuhan Yesua kan gitu kan. Makanya jangan bermain-main namanya Pesak itu. Ya. Kalau engkau baca namanya 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 31, coba lu baca yang keras-kerasnya. Coba baca yang keras-keras lagi lah. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Coba kan? Banyak orang sakit, tidak sedikit yang mati. Kalau kita perhatikan sekarang kan ada orang namanya setiap minggu ada namanya apa? Perjamuanku kudus. Akhirnya apa? Banyak orang mati nggak? Mati saudara. Gitu? Coba. Salah menangkap, salah menghitung, karena malas belajar. Dan mereka itu tidak ada keinginan lah untuk dibaca kitab suci ini. Mereka lebih suka itu namanya karangan-karangan manusia tadi itu, atau karang-karangan bapak gerejanya tadi itu. Lebih suka itu, mereka lebih suka sekali itu. Mereka tekun itu, sampai mereka sekolah-sekolah ke luar negeri. Sedangkan ketentuan Tuhan itu mereka tidak
Tidak mau, tinggal lu mau ikut yang seperti itu, atau kok ikutin isi kitab sucinya? Halo? Isi kitab suci itu yang kau perhatikan. You know? Kalau engkau tidak baca dengan benar baik ini saudara ya, sekalipun juga lu mengaku namanya Yasua kan, tapi kalau kau tidak pahami betul itu, lu juga nggak masuk. Kenapa saya mengatakan? Bukan namanya Tuhan, bukan namanya Yahweh yang masuk dalam kerajaan surga, tapi orang-orang yang melakukan itu yang masuk. Ini yang tidak disingkapkan oleh namanya bangsa asing. Kenapa tidak disingkapkan ini? Karena itu tadi, mereka sekolah itu, mereka dapat gelar itu bukan mengajari orang supaya kembali namanya ketentuan Tuhan, malah mempermanenkan dosa orang. Ya, coba saudara, pengalaman saya ini kan 22 tahun. Ya kan? 22 tahun ini saya selidiki kitab suci ini loh ya. Siang malam itu saya baca itu. Coba. Ya. Karena memang saya suka baca, memang saya suka banget baca ini. Saya tidak tahu kenapa dari tahun 2000 itu, kenapa saya suka sekali baca kitab suci ini. Benar-benar sesuatu yang luar biasa. Kenapa saya mengatakan luar biasa? Saya kalau baca kitab suci itu, baca kitab suci ini, itu berjam-jam, mata itu tidak pernah lelah. Tidak pernah. Coba kalau baca yang lain. Coba. Baca lain atau YouTube lah. Ya, coba saya baca YouTube. Itu cepat mata ini langsung berair, saudara. Wah, saya tidak tahu lagi. Ya. Langsung mata ini berair. Coba, langsung perih susah, udah nggak bisa baca lagi. Coba nanti saya kembali lagi saya baca. Saya baca berpasal-pasal itu, saya tata huruf-huruf itu. Kenapa tidak pernah lelah matanya? Nah, ini betul-betul yang saya syukuri saudara. Bersyukur lagi hari ini kita bisa ikuti ketentuan Tuhan, kita merayakan namanya apa? Safu oh saudara. Ya, tidak gampang loh. Ya. Sekalipun di luar sana, ya, mungkin saja diketawain. Kok ini mereka berbeda? Memang orang melihat kita itu berbeda. Apakah saudara kecil hati? Ya, tidak toh. Jangan engkau merasa kecil hati. Ikuti saja apa yang diperintahkan Tuhan. Ingat loh ya, kita ini kan, saya ini bukan nabi, bukan siapa-siapa, saya bukan rabi, ya. Hanya saya ini memperingatkan orang, you know? Karena sudah ada tulisan seperti itu, jangan engkau langgar, ya. Supaya tidak engkau langgar, tugas saya ini, ya, udah kau baca kitab suci, bacalah kitab suci itu. Nah, apa yang diperintahkan ikuti saja, kan gitu aja, ya. Kan tidak ada yang Tuhan tuntut sama kita ini yang berat-berat, kan tidak ada. Hanya ikuti saja. Makanya namanya 3 hari raya utama, ya. Kalau saya tanya kalian 3 hari raya utama itu ada pasal, ada ayatnya, bisa tahu nggak? Ya? Nggak tahu. Tapi ada. Benar nggak gitu? Halo? Misalnya sekarang saya ulang lagi. 3 hari raya utama itu pasal berapa? Ayat berapa? Di mana? Surat mana? Sekarang saya langsung sebut. Lupa kan? Lupa nggak? Lupa kan? Paling itu kan Ulangan 16 ayat 16 kan? Ya. Tuhan juga tidak terlalu tuntut sama situ supaya kok baca itu pasal ayatnya. Tapi yang pasti pada waktu saya baca itu ada namanya tulisannya 3 hari raya utama. 3 hari raya utama itu apa? Namanya Pesak, Safuot, maupun Pondok tahun. Kau benar. Ya? Itu yang dia kehendaki Tuhan. Bukan pergi kau sekolah ke luar negeri, kau dapat doktor, tapi kau ada orang masuk jurang. Ya? Makanya mengatakan sana, kalau kau baca namanya, coba Amsal 14:12. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Banyak sekali sekarang itu dianggap namanya jalannya lurus. Ya, coba ujungnya maut.
Nanti baru kita tahu loh saudara. Nanti pada waktu kita mati ya, mungkin yang selama ini kita kasih tahu dan terus dia juga mati. Nanti baru kita lihat apakah kita sama-sama ke surga atau sebaliknya, dia yang ke surga saya ke neraka, ya? Atau dia yang neraka saya ke surga, kan begitu. Tapi yang pasti di dalam ada janjinya. Kalau engkau ikuti perintahku, makanya pasti namanya surga. Yang dia mengatakan perintah-perintah yang mana? Halo? Hukum Taurat itu perintah saudara. Jadi kita para nabi itu, tugasnya nabi-nabi itu supaya kembali kepada perintahnya Tuhan saudara. Jadi baca yang benar. Jadi kita para nabi ini, nabi-nabi ini memperingatkan rajanya, imamnya, nabi-nabi yang lain itu nabi-nabi yang tabligat tadi, supaya kembali namanya hukumnya Tuhan. Gitu loh kan? Suatu saat nanti kan dia datang, ya, dia datang nanti. Itu bukan gampang loh saudara. Kalau kita baca apanya Yesaya 24 ayat 1 sampai 5 ini, baca yang lancar ini. Sesungguhnya Yahweh akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya. Sebab Yahweh lah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabut dan layu, ya dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Nanti dia hancurkan bumi ini. Kenapa dia hancurkan? Karena mereka merubah apa? Undang-undang tuh. Undang-undang yang dimaksud undang-undang apa? Hukum Tauratnya saudara. Ya. Coba si pembunuh ini, kalau ada mendengar pasti besok dibawa di rumah ibadah. Hati-hati yang di luar sana ada penyesat-penyesat itu kan. Jadi kita ini dibilang penyesat saudara. Ya kan? Kalau kamu merayakan namanya Shavuot ini, ya, hari ke-50 itu dianggap lo sesat.